Gembala yang baik adalah Yesus. Udah, karena saya X dari sana gitu loh. Dan Berarti saya pun Kang mempelajari Dito, teologi gitu. Iya, ya, berarti siap, siap. gembala itu menggembalakan anak domba ya Kang Dito ya. Betul, aku datang untuk eh, Berarti ya, Yesus hiburan kan gitu. gembala, anak domba kan gembala. Berarti Yesus menggembalakan Yesus ya? Iya. Aduh, saya nggak nyampe kalau sudah situ. Lanjut ah. Oke, jadi Pak Edwin, maaf karena tadi pertanyaan untuk psikologi pengalaman hidup untuk membatasi bahwa membuat narasi yang berdasarkan Alkitabiah atau menjelaskan atau mentafsirkan. Kalau Anda sendiri tidak pernah menjadi narasumber atau menjadi bapak gereja, ini kami itu akan mengimani hanya sebatas pengertian Anda atau opini Anda. Tetapi kalau misalnya dibarengi dengan data, ini seperti ini, ternyata ada tafsirnya. Nah, ini bisa lanjut diskusinya, gitu loh. Jadi bukan hanya kami apologet Islam Indonesia, itu bukan background yang semuanya lahir dari Islam gitu. Bahkan orang Islam, kami teologi apologet ini ada pendidikan khusus atau penimbangan ilmu khusus mengenai kristologi dan eh, teologi ini kan konsep doktrin. Bahkan sebelum Anda meluas nih diskusinya, Mantap itu, mantap. kami paham mengenai monofisit doktrin. Nah, hal yang semacam ini kan kalau misal dibuat diskusi kaleng-kaleng, ya saya rasa Anda perlu coba dulu mengukur dulu. Kalau memang mau menerangkan keyakinan dan agama Pak Erwin dan Pak Steven ini memang benar, kasih kebenaran ke kami, jangan pembenaran. Karena seperti Pak Ferry tadi itu hanya menjelaskan secara pembenaran gitu loh. Oke. Ya, bisa dilanjut ya Kang. Oke. Mungkin itu mengenai pengalaman atau mengenai kepercayaan atau firman Tuhan yang kami pegang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Sebenarnya ini mempunyai benang merah itu penting sekali ketika kita belajar siapa Allah, siapa Yesus, dan bagaimana permulaan bumi ini sampai datangnya yang kenapa kami mengatakan Yesus adalah Tuhan. Salah satu contoh bagi kita semua kan, kita sepakat bahwa hanya Allah bisa mengampuni dosa, benar kan? Kita sepakat kan bersama-sama? Halo? Kalau Allah Subhanahu wa taala saya jelas mengimani dan itu benar. Tapi kalau disamakan dengan Allah yang dianggap oleh teman-teman Kristen termasuk Pak Edwin, Yesus itu adalah Allah bagi yang warnas, ini jelas beda. Karena kami menemukan ayat dan di situ ternyata Yesus datang untuk menyesatkan. Saya bisa bukakan datanya. Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu Yesus sendiri yang berkata bahwa dia datang tidak mau dipanggil, barang siapa yang memanggil aku Tuhan Tuhan, itu menerangkan bahwa kaumnya ini sebagai penjahat. Saya bukan datanya sebentar, Abang Aldi itu. Oke. Nah, artinya begini, kami mau menunjukkan apakah bahwa Yesus adalah Tuhan karena hanya satu yang mengalami, karena orang di bumi ini sepakat, maupun orang Kristen orang pasti sepakat bahwa yang hanya mengampuni Allah Subhanahu wa taala ya, menurut orang Muslim. Begitu kami. Betul toh? Kita sepakat bersama. Bahwa hanya Allah yang mengampuni dosa. Bisa pindah ke lokasi yang bagus sinyalnya Pak Edwin. Jaringannya Bapak kayaknya kurang sip jaringannya Bapak. Oh, iya jaringan. Oke. Kedengaran? Ya. Halo? Oke. Kedengeran Pak? Kita sepakat bersama-sama bahwa yang mengampuni dosa itu hanya Allah, benar kan? Kalau Allah saya iya Pak. Kalau Allah saya oke. iya. Yang lainnya bagaimana? Sepakat kan? Kalau yang lainnya itu, kalau Kang Dito saya pikir jawabannya sama kayak saya. Yang nggak sama cuman Pak Stephen kenapa? ini. Pak Stephen nggak sama ini. Kenapa kami orang Kristen mengimani Allah yang sama, tetapi di dalam konsep kekristenan bahwa Allah itu di dalam Yesus? Karena pertama, kita sepakat bahwa
yang mengampuni dosa itu hanya Allah. Kalau ada teman-teman muslim itu yang buka Alkitab, kita buka dalam Lukas 7 ayat 48, di situ itu jelas dia berkata, ini percakapan antara Yesus dengan perempuan yang berdosa. Itu mengatakan, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Pertanyaannya, kenapa Yesus bisa mengampuni dosa orang itu? Dosa seorang perempuan ini di dalam kekristenan kami. Pertanyaannya gini, itu yang ngomong siapa? Dosamu telah diampuni, ini siapa yang ngomong? Yesus. Nah, seharusnya Yesus, kalau yang mengampuni Yesus harusnya bicaranya gini, dosamu telah ku ampuni, betul Pak? Kalau telah ku ampuni. Enggak, secara bahasa bener nggak Ardiansa ngomong ini Pak? Bener nggak? Oke, gini. Ini yang bagus sih, bagus pertanyaan ini. Iya. Saya jawab bagus. ya. Silakan Pak. Oke. Ketika kita lihat, kita kupas dulu itu keberadaan Allah, esens Allah dulu. Sebelum kita gali lebih lanjut mengenai dosamu aku ampuni, betul kan? Ya, apa bedanya? Tunggu Pak, kita jangan jauh-jauh dulu. Apa bedanya kalimat dosamu telah diampuni dengan dosamu telah ku ampuni? Apa bedanya Pak? Silakan. Oke, begini. Ketika kita melihat menelaah lebih lanjut, perempuan ini bisa saja berdosa. Kita nggak Kembali dulu ya, Pak. Kalimatnya dulu aja Pak. Iya, dosamu telah diampuni. Dosamu. Artinya Iya, perkataan bedanya Yesus apa? ini real membuktikan bahwa ia berhak, dia bisa memberikan pengampunan bagi siapapun. Enggak, ya kita nggak usah ke situ dulu Pak. Maksud saya gini, apa bedanya bahasa dosamu telah kuampuni dan dosamu telah diampuni? Ya contoh ya, saya bikin nomor Pak, nomor 1. Dosamu nomor 1 nih. Kalau dosamu tunggu. Nomor 1, dosamu telah kuampuni. Nomor 2, dosamu telah diampuni. Apa bedanya Pak? Oke, kalau secara dosamu telah diampuni berarti ada perjalanan, ada suatu proses di mana itu akan membawa dia pada penyempurnaan keselamatan karena Yesus belum mati. Kang Dito masuk Yesus belum mati. Iya, Yesus belum mati. Karena di berkelanjutan dan mereka yang duduk makan bersama-sama dengan dia berpikir dalam hatinya, ya. Nah, tapi kalau dosa diampuni, langsung diampuni, ya kan? Tetapi prosesnya Yesus itu belum mati. Itu yang harus kita garis bawah. Balik lagi gini Pak Edwin, saya sudah tadi sedikit mengasihkan tentang diskusi supaya kondusif, penuh dengan kaidah keilmuan. Prinsipnya adalah edukasi. Kesampingkan mengenai pembenaran, tetapi di sini adalah yang dicari adalah kebenaran. Kita sama-sama orang Indonesia yang paham dengan bahasa Indonesia. Di situ yang tertulis dosamu sudah diampuni. Apakah dengan kosakata dosamu telah diampuni atau sudah diampuni, apakah bisa dianggap yang berkata yang mengampuni? Oke, begini saya jawab. Sementara dari Akhi Ardi tadi sudah menjelaskan, kalau seandainya Yesus yang Maha Pengampun, yang mengampuni dosa manusia, saya kasih jelaskan dulu habis itu gantian. Iya. Menarik sekali. Apa? Jadi bantahannya begini, bantahannya kenapa teman-teman Kristen ini agak susah dengan bahasa Indonesia yang tertulis gitu. Iya. Bukan karena aku jelaskan sini. Penalarannya itu kan berbeda-beda. Kita mempunyai teman-teman itu mempunyai pertanyaan yang ingin dijawab. Tetapi dalam perspektif firman Tuhan kami yang kami baca, itu ada step by stepnya yang harus diketahui dulu. Kita Yesus bersama-sama dengan perempuan ini yang dosamu telah diampuni. Itu pertanyaan, apa Yesus itu ada di surga pada saat itu? Enggak kan? Kalau Yesus dari atas surga dia bilang dosamu telah diampuni, naik ke surga. Kejauhan, Pak Edwin kalau menarikkan sesuatu, konteksnya adalah perempuan itu diampuni dosanya, terus dilarikan ke Yesus belum ke surga. Ini ke yang lain yang jauh gitu loh. Konteksnya adalah begini Pak, aku jawab ya. Kalau kita baca ini dari sudut pandang Bapak, oke, seperti itu. Keyakinan Bapak, keimanan Bapak berarti ini membawa iman untuk membaca teks. Sementara tadi yang Akhi Ardi sudah saya jelaskan. Sebentar, saya belum habis Pak. Nanti kalau habis saya minum bodrek. Nah, di sini kan dijelaskan konteksnya yang tertulis, dosamu sudah diampuni.
Nah, ini kan kata keterangan bahwa dosanya perempuan itu sudah diampuni oleh siapa? Kan gitu. Yang pastinya Yesus ini adalah utusan, kan gitu kalau dari sudut pandang saya. Secara tertulis pun Ya, oke, kalau baik, Bang. Yesus yang Maha Pengampun, kenapa tidak ditulis dosamu sudah kuampuni? Oke, Ini Bang, aku secara jawab, Bang, ya. linguistiknya pemahaman Oke, subjek. ada tambahan predikat. dari coba Pak Ya, Stefan. Biar kelar dulu Iya, Pak jelas ya, Edwin, jelas ya. yang lain. Iya, Biar kelar iya. dulu Pak. Gitu. Oke, aku Edwin baca jelas di ya. Matius 9 ya. Aku baca di Siapa Matius dulu yang 9 mau jawab, Pak ayat Edwin 6. apa siapa? Pak Edwin Oke, apa siapa? terserah mana-mana. Ini Oh, iya. menarik Aku jawab sekali. ini. Ya, Di siapa? Matius 9 Pak ayat Stefan. 9. Ya. Ya, di Matius 9 ayat 6. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Siapa? Yesus, Bang. Betul. Yesus itu. Jadi seperti ya cerita tadi, si perempuan yang berdosa itu Yesus lah. Bukan siapa-siapa, Yesus. Ini boleh nggak kalau saya bilang itu cocokologi, Bang? Coba baca di Matius 9 ayat 6. Itu dia berkata kepada orang yang lumpuh, iman mereka terhadap Yesus, maka dia katakan dosamu telah diampuni. Oke. Demikian, Bang. Dengar, untuk sampai saat ini saya cuma hanya kasih pemberitahuan bahwa sebelum Yesus datang iman itu belum ada dalam golongan, hanya kepada Abraham yang ditentukan. Oke, ke perjanjian lama. Lanjut. Ya. Jadi sebagai apa? Sebagai referensi tadi yang telah disampaikan oleh Pak Stef, ya itulah anak manusia yang dimaksud yang bisa mengampuni dosanya, Yesus. Itulah yang kami imani sampai saat ini. Ketika Alkitab mengatakan hal seperti itu yang kami imani. Ketika Alkitab tidak berbicara tentang hal-hal yang bertentangan dengan itu yang bukan kami imani. Hanya kami bertanggungjawabkan kenapa kami percaya Yesus. Oke, gantian ya saya Pak ya. Matius 9 nomor 6 kita baca aja karena nggak bisa main comot-comot katanya gitu kayak kue lapis kan. Orang lumpuh disembunyikan dari kopnya. Yang pertama 9 nomor 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkata ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini sama nih dengan yang tadi, dosamu sudah diampuni. Ini kan yang tadi yang kita bahas. Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, ini berkata kepada mereka kah? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Konteksnya begini Pak. Apakah saya tidak bisa mengampuni Pak? Yang misalnya nih kita punya kasus kriminalitas, Bapak membunuh keponakan saya. Apakah saya bisa mengampuni dosa Bapak, mengampuni kesalahan Bapak? Itu dalam segi hukum Indonesia pasti kita harus menempuh jalur hukum. Tetapi secara konteks kalau di sini konteksnya adalah mempertunjukkan bahwa orang lumpuh yang disembuhkan itu karena dosa, kemudian dosamu sudah diampuni dan akhirnya bangunlah dan berjalanlah, ini kan sembuh. Nah, pada saat Yesus menerangkan kembali bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, ini konteksnya seperti itu Pak. Kita sebagai manusia, tadi kan kalau orang-orang Kristen semuanya memahami bahwa keimanan kasihnya adalah kasihilah musuhmu. Berarti ini konsep ajaran yang mengampuni kesalahan dari sesamanya. Kok mau dijadikan pembenaran untuk sebagai manusia punya kuasa menghapus dosa ini gimana? Begini Bang, terus apa sih menurut pandangan Bang, apa sih yang spesial dari Yesus dari kelahirannya? Lari ke kelahiran.
Nah, tunggu. Ini untuk menyelaraskan jawaban ini. Kenapa? Artinya kenapa manusia dengan manusia itu bisa mengampuni dosa menurut versi yang Bapak tanyakan kan? Harusnya saya itu bisa mengampuni dosa orang lain juga, toh? Seperti itu kan? Ini terlalu berbelit-belit. Bapak kalau mau mencari pembenaran, kami itu menunjukkan kebenarannya bukan mencari gitu loh. pembenaran, tetapi Seperti seperti yang ini. tadi barusan dinarasikan, itu kan suatu pembenaran, Pak, bukan kebenaran. Bukan pembenaran. Ini suatu Oke, kita suatu uji, hal kita di uji mana di sini untuk aja, Pak. Kita uji di sini. Kelihatan Bapak Edwin. tunggu. Saya akan Ini- lupain sebentar. Saya akan lupa. Karena gini, apa sih yang spesial dari Yesus Kristus sehingga kami jadikan dia sebagai Tuhan kami? Pertama, dia diberi hak, mandat, otoritas oleh Allah di dalam dunia untuk menyelesaikan pekerjaan yang dikhususkan oleh dia, yaitu keselamatan. Musa dan Elia itu, ketika dia berada di gunung, lalu ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Artinya kitab Musa dan kitab para nabi itu tunduk dan dengar perkataan Yesus. Kalau dulu hukum Taurat itu mengajarkan bahwa mata mengganti mata, artinya kalau seorang itu membunuh orang lain, dia harus bunuh. Itu hukum Taurat. Tapi hukum Kristus ketika dia membunuh, apakah harus membalas? Tidak. Ketika ia melihat perempuan yang pakai pakaian pendek lalu syafatnya berdiri, itu sudah berdosa. Kalau dulu hukum Taurat tidak. Ketika kita melakukan perbuatan asusila, itu baru berdosa. Tetapi kalau kita hanya memandang, itu belum berdosa. Nah, kita para nabi menubuatkan tentang Yesus. Komplitnya di situ. Apa sih yang spesial dari Yesus ketika hak otoritas Allah ada di dalam dirinya? Itu. Dia bisa Ya, mengampuni begini aja, karena sebagai udah manusia, mengarah dia bisa ke mengampuni. Sebagai mengarah Tuhan, kepada dia bisa mengampuni. ke eksistensinya Yesus ya. Iya. Coba tunjukkan seperti itu. ayat-ayat yang mana andalannya Pak Edwin untuk menarasikan tentang keilahian Yesus ini di mana? Yang apa? Di Ada Bible. banyak sih. Dia Enggak, ada sebutkan banyak sih. satu Kalau mau saja. buka ayat Alkitab, ya buka saja. Yang menjadi andalan saja, bahwa itu menjadi pembenaran buat Anda biar nanti saya kasih kebenarannya. Oke. Yesus. Oke. Kita kasih ya. Ini cuma satu ayat saja. Satu ayat saja. Sama Yohanes 8:58. Tunggu. Oke. Ini satu ayat saja sih. Gimana? Tidak perlu satu Oke. ayat. Lukas 1 ayat 37. Coba Bapak bacakan Lukas 1 Tadi saja ayat sudah 37. mampu Anda yang baca saja, nanti saya kasih bantahan kebenarannya. Oke. Jawabannya seperti ini sih, ayat favorit saja. Sebab bagi Allah, bagi Elohim, tidak ada yang mustahil. Itu saja. Ada yang bisa membantah hal semacam itu. Apakah Allah tidak bisa membuat sesuatu yang ada menjadi ada? Itu saja. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. tidak Semuanya mungkin. Ada pertanyaan tentang Bagi keilahian. dia. Ada tantangan tentang keilahian Yesus kan tadi Ini keilahiannya itu menjadi satu di dalam ayat ini. kan tadi sudah dikatakan dalam Matius 9. Coba baca Tadi sudah Lukas 1 ayat jelas. 1. Dibaca saja Bang, saja Bang. Nanti Ya, saya lebih kasih jelasnya kebenarannya. Oke, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Coba di search cari. Itu jawabannya. Dari setiap pertanyaan-pertanyaan saudara itu sebenarnya menjadi jawaban paling inti sih bagi saya untuk teman-teman muslim. Lukas 1 ayat 1. 37. Iya, Lukas 1. ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Dengan Kejadian 18 ayat 14 kalau boleh sih. Kejadian 18 ayat 14 itu referensi. Ini bagi Allah Bang yang saya tanya. Eksistensi keilahian Yesus ini Allah. Kan Kalau sudah semuanya ditujukan kepada Allah di perjanjian lama pun versi LAI Oke. ini. Ini kan Bapak tak keilahian Keilahian Yesus. Yesus. Jangan langsung Ini yang membenarkan. katanya Jangan eksistensi. langsung membenarkan Yesus itu Allah. Jangan.
Arah saya tidak bukan ke Yesus adalah Allah. Minta maaf kalau saya sudah potong-potong banyak. Cuman saya kira mau sudah- katakan saya di dalam kira ayat sudah ini jelas berbicara tadi. di dalam ayat ini berbicara tentang kelahiran. Berarti eksistensi Allah pada saat lahir di sini. Pertanyaan saya eksistensi keilahian Yesus bukan Allah. Kan tadi sudah dijelaskan dalam Injil Matius. Kelahiran keilahian Yesus itu coba aja itu tentang kelahiran Yesus itu. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus itu eksistensi eksistensi Allah. Allah dengan Yesus jangan dinarasikan Yesus sebagai Allah dulu Pak. Yang kita bahas ini Yesus. Kalau sudah mengarah ke Yesus adalah Allah, kita pembicaraannya ke ketuhanan gitu loh. Ya, halo. Paham ya? Halo. Boleh bicara? Sebentar lu kan bisa sabar dulu seperti Pak Steven. Ayat di mana Pak Edwin? Tunjukkan ke saya ayat unggulan Anda yang merasa sangat benar atau menjadikan suatu fundamental ayat yang mengenalkan bahwa eksistensi keilahian Yesus. Kalau dikatakan di sini Allah Lukas 1:3 bukanlah. Nggak nyambung. Oke, kita lihat. Kita lihat di dalam. Tunggu ya. Stop ya. Oke, Lukas 9 itu mesti baca itu. Lukas 9 ayat Lukas 9. 10 sampai ayatnya yang ke 16 bisa, 17 bisa. Atau kita ambil saja yang karena itu panjang dari 13 saja sampai ayatnya yang ke 17 kita bacakan ya. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi makan. Mereka menjawab, ya ada pada kami itu lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang, ini banyak. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Muridnya melakukan dan menyuruh semua orang itu duduk. Dan setelah ia mengambil roti dan 2 ikan itu, ia menengadahkan ke langit, mengucap syukur berkata, lalu mengucap-ucapkan roti itu dan memberikan kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan. Ini salah satu hal yang favorit sih menurut saya. Bukan menurut saya ya, mutlak. Karena di mana lagi Oke. di mana lagi ada Aku tambahkan sedikit Pak Edwin. ya. Pak Edwin, aku tambahkan sedikit nih. Aku tambahkan sedikit ini ayat eksistensi Yesus adalah Tuhan. Halo. Iya, silakan. Oke ya. Yohanes 16 ayat 27. Injil Yohanes 16 ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku Yesus, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Allah. Apa sih yang datang dari Allah itu? Ya, firman-Nya Allah itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini, berinkarnasi jadi manusia, yang disebut dengan utusan. Jadi Yesus itu datang dari Allah, keluar dan datang dari Allah. Yohanes 8 ayat 42 kalau nggak salah itu. Itu lebih Sama. fix lagi. Gitu. Ya. Oke, sudah ya? Itu ya. apalagi yang baru datang. The Lord of Jesus mau nambahin keilahian. Boleh aja imani saja. Boleh aku bicara? Silakan, karena Allah Subhanahu wa taala Iya. Oke, saya jawab. Pak, yang Bapak tadi tunjukkan ke saya terkait dengan ayat-ayat dalam Bible tadi yang disebutkan, semua akan rontok kalau misalnya keilahian ini tidak Anda mengerti atau tidak Anda pahami keilahian dengan mukjizat. Ini suatu kata yang berbeda definisinya. Kalau keilahian ini kan kuasa Allah. Kalau memang Yesus sebagai Allah. Tapi kalau miracle atau mukjizat ini keajaiban. Di mana semua nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, keimanan kami, beberapa nabi itu diberikan mukjizat.
Ini konteksnya yang harus kita pelajari, kita bedah. Jangan yang dimaksud keilahian di sini miracle atau suatu keajaiban. Jangankan yang Pak tadi sebutkan, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Yesus itu masih dalam timangan, itu bisa berbicara. Oh, lebih asik nggak tuh di dalam Al-Quran? Saya akan bantah dengan di Bible Anda sendiri, di Yohanes 5 nomor 30. Yesus mengatakan, aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa. Titik. Lukas 11:20. Tetapi jika aku dengan jari Allah mengusir setan, tidak diragukan lagi kerajaan Allah telah datang kepadamu. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Paulus menulis, hai orang-orang Israel, dengan kalah kata-kata ini. Yesus dari Nazaret yang diberi kesaksian oleh Allah kepadamu dengan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan Allah melalui dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu sendiri ketahui. Very clear katanya. Siapa itu pendeta Heritan? Jadi ini bantahan bukan pembenaran, tapi ini kebenaran. Bahwa Yesus dari Nazaret itu yang diberi kesaksian oleh Allah kepada Paulus, kepada yang lain, kaumnya, dengan beberapa mukjizat-mukjizat yang tadi Anda sebutkan sebagai keilahian itu. Ayo, silakan dibantah. Ini kebenaran yang saya sampaikan. Kalau yang Anda tadi tunjukkan itu pembenaran, supaya Yesus Anda tuhankan juga seperti Paulus di Roma 14 nomor 9. Supaya dia mati dan bangkit untuk jadi Tuhan. Apakah seperti itu juga? Enggak kan? Jangan ya. Oke, lanjut. Kakak, apa yang mau jawab? Pak Pendeta, Pak Lot, Pak Stefan, Pak Edwin, ada 4 Kristen di atas. Terbanyak nih Bang hari ini, Bang Ardi. Bagaimana? Iya. Oke, ya. Kalau di bawah masih Terima 5, kasih. Bang, gitu. Oke, terima Kan kasih. ya, di bawah Ini gantian ya. Mantap ini. Yohanes 5 ayat 30 ini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, Itu tadi saya artinya kasih titik itu nggak usah Iya, dijelasin iya. lagi gitu loh. Aku sendiri Iya, tidak dapat berbuat apa-apa, bahwa dia kemanusiaan. karena Tapi di sini kan menurut pandangan Yahudi itu setiap orang yang bersaksi harus ada saksinya. Di sini dia mengatakan bahwa Allah itu adalah sebagai saksi. Saksi yang Yesus sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya Allah itu sendiri yang bersaksi tentang Yesus Kristus itu sendiri. Begitu. Pak Stefan, saya akan bantah dengan tadi kesepakatan Bapak di awal di Matius 26 nomor 31. Bapak mengatakan aku di situ adalah Yesus. Akan membunuh gembala di situ adalah Yesus. Tidak ada kata Allah di situ. Terus sekarang Bapak tiba-tiba mau melibatkan Allah. Seperti itu. Bahwa Iya, Yesus begitu. beda. Hah? Jadi gimana Pak? Bagaimana Pak? Maksudnya? Statement Pak yang di awal tadi untuk terkait dengan keimanan Bapak, denomnya Bapak seperti apa, saya kan bisa lihat mengenai Matius 26 nomor 31 tadi. Di situ kan konteksnya aku adalah Yesus. Kemudian gembala di situ Yesus. Tidak ada kata Allah yang disampaikan terkait dengan keimanan Bapak. Nah, dalam konteks yang sekarang ini Bapak tadi memberikan pembenaran kalau semua orang Yahudi yang mengatakan bahwa semua yang bersaksi kepada Yesus itu Allah sendiri yang menjadi saksi, kan gitu. Kenapa melibatkan Allah? Iya, kan di ayat 43 juga dia katakan, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerimanya. Jadi dia datang atas nama Bapaknya. Begitu nama Allah itu sendiri. Kalau dijelasin semua. Oke. Makanya Saya simpan dulu jawabannya Pak Steven. Pak Edwin tadi yang asik ini gitu loh. Maksudnya bisa improve pembicaraan diskusi kita, nggak monoton. Pak Edwin gimana? Mau dibantah nggak Pak Steven tadi bilang, atau mau punya tanggapan sendiri?
jalan terus saja. Karena ini dari WC ini. Minta maaf, minta maaf. Astagfirullahaladzim. Sorry. Jangan gitu. Sorry. Akhi Ardi. Oke, sudah. Oke. Jadi paling tidak begini, atau Pak Pendeta di atas itu Pak PS apa sama The Lord of Jesus, atau mau ditambahin, atau mau disangkal apa yang Kang Dito tadi memberikan kebenaran dari Bible itu sendiri, bahwa Yesus ternyata aku sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, titik, udah nggak usah dijelasin lagi, karena Yesus 100% manusia, mau bilang begitu. Kemudian di Lukas 11 nomor 20, tetapi jika aku dengan jari Allah mengusir setan. Kalau kita membaca, kemudian menyimak, memahami, tetapi jika aku dengan jari Allah mengusir setan, apakah itu jarinya sendiri? Kan tidak. Jadi ini yang saya kasih kebenaran adalah bahwa Yesus dengan Allah ini dua objek yang berbeda, dua pribadi gitu loh. Silakan. Ya, saya sebagai 18. Oh ya, lanjut dulu. ya, terima kasih kesempatan diberikan. Namun di sini sebelum lebih lanjut saya juga menanggapi dengan teman-teman Kristen saya sepakat dengan mereka. Cuma firman Tuhan ini adalah perkara rohani. Jadi untuk memahaminya harus secara rohani, bukan secara logika manusia. Karena kalau kita dengan mendalami segala sesuatu dengan akal kita, tidak akan sampai hakikatnya. Kita tidak akan mengerti. Karena kita manusia, kita bukan Tuhan. Masa kita mau menyelami Tuhan sedangkan kita ciptaannya? Lalu kita harusnya tunduk kepada firman-Nya. Bukan kita malahan kita mau atur firman Tuhan. Harusnya firman Tuhan atur kita. Kalau kita sudah atur firman Tuhan, berarti itu namanya kita menuhankan diri kita sendiri. Kita harus paham hakikatnya. Kita ini ciptaan Tuhan, bukan kita mau jadi Tuhan. Jadi saya sepakat dengan teman-teman Kristen tadi. Jadi kalau Anda bantah semua itu, berarti Anda sepertinya lebih tahu dari Tuhan. Oh, lebih tahu daripada firman Tuhan. Sedangkan kita ini manusia berdosa ciptaannya. Jadi jangan sampai akal-akal kita itu membatasi pemikiran rohani, akhirnya pikiran akal manusia yang berjalan terus, filsafat manusia yang berjalan terus, filosofi manusia yang berjalan terus, esensi asumsi akal-akalan kita yang itu digunakan pakai terus, tidak akan sampai hakikat yang kita akan pahami sesuai dengan anggaran dasar pengertian rohani firman Tuhan. Poinnya saja Pak, Bapak kepanjangan kayak orang lagi curhat gitu kan. Ya, saya hanya menerangkan, menambah daripada apa yang ditanggapi oleh kita sekalian. Kalau kayak mau begitu, buka room aja. Ya, jangan curhat di sini. Saya akan sampaikan satu ayat saja ya, ini supaya pastor ini pendeta. Ya, saya seperti yang Anda katakan. Oke. Pak, nanti bisa nggak kita diskusi berdua gitu, head to head, Pak? Bisa nggak nanti? Bisa juga mungkin kalau memungkinkan waktu. Cuma saya berikan satu tanggapan meneguhkan keilahian Tuhan Yesus ya, sebab ini sangat penting bagi kita semua. Baik. Firman Tuhan. Usah ceramah Pak di sini Pak, nanti aja ceramahnya di Komando sendiri. Di sini kita diskusi. Ya, enggak apa-apa ya, saya. Gitu loh. Saya mau menerangkan keilahian Yesus. Yesaya pasal 9. Yesaya pasal 9. Ini ayat 5 mulai sampai ayat yang ke-6. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Welcome back my home, bes. Jadi saya bacakan di sini ya datanya ya. Layar supaya seru ini. Ya, Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Karena seorang putra sudah jadi bagi kita, seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita, bahwa pertuanan adalah di atas bahunya, dan namanya pun disebut oranglah ajaib, bicara Allah yang maha kuasa, Bapa kekekalan, Raja salam. Maka kebesaran pemerintahannya dan selamatnya akan tiada berkesudahan. Maka takhta Daud serta kerajaannya akan ditetapkannya dan diteguhkannya dengan kebenaran dan keadilan daripada sekarang sampai selama-lamanya. Maka gairah Tuhan seluas segala alam akan melakukan perkara itu. Jadi di sini menjelaskan bahwa jauh sebelumnya
wujudnya tentang Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dia itu adalah bukan cuma disebut sebagai seperti yang ditulis Alkitab anak manusia, bukan cuma sebatas itu dia. Dia disebut di sini adalah bicara Allah yang maha kuasa. Jadi berarti itu berarti kelahiran Yesus yang jelasnya di sini menerangkan nubuatan akan datang, akan ada Mesias juru selamat yang datang memberikan satu pertandaan bahwa dia adalah merupakan juru bicara Allah yang maha kuasa. Dia adalah Bapa kekekalan, Raja Salam. Jadi itu keilahian Yesus yang dinubuatkan jauh sebelumnya. 750 tahun nubuatan Yesaya berlaku. Oke, siap Pak Pendeta. Oke, thank you Pak Pendeta. Tapi silakan Akhi. Gedekan host. Akhi Ardiansyah. Enggak, gini. Pak Pendeta ini kalau boleh tahu dari gereja mana, Pak? Saya Pentakosta. Oh, Pentakosta. Kami kalau di Indonesia Gesbah. Oke. Katolik apa? Katolik ya? Itu namanya kalau Pentakosta itu dia cenderung kepada Protestan. Oh, Protestan ya. Ya. Coba diuji Matius 26 tadi, Akhi Ardi. Aduh, saya sungkan sama guru-guru saya di sini. Silakan. Saya sungkan sama guru-guru saya di sini. Saya cuman pengen ada Bang Rasid, nggak enak kan. Saya cuman pengen tahu aja apa namanya? Saya nggak akan menyalahkan Pak Pendeta. Kita kan diskusi di sini Pak Pendeta ya. Ya, enggak apa-apa. Iya, aku kepingin tahu aja sih pandangan Pak Pendeta mengenai Yohanes 1 ayat 1 itu benar atau salah kira-kira Pak? Yohanes 1 ayat 1. En archi en hologos, kai hologos en prostanteon, kai theos en hologos. Nah, itu menurut Bapak pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Nah, itu kira-kira open cam ya udah aku open cam bentar. Oke. Kira-kira ya, nanti gantian sama ada guru saya, guru IBES ini. Oh, buka kamera, jangan buka baju. Lanjut. Buka kamera. Minum Pak Ji. Siap. Galonnya mana galon? Dulu galonnya mana galonnya? Minum dulu galonnya. Kira-kira menurut Pak Pendeta, Yohanes 1 ayat 1 tuh ayat yang benar atau ayat yang salah Pak Pendeta? Firman itu adalah Allah itu benar atau salah Pak? Baik, kalau kita baca bukan cuma ayat 1 saja, karena ini ada kelanjutannya. Iya, saya tanya yang ayat 1 itu menurut Pak Pendeta benar atau salah gitu loh. Kalau di dalam menurut keimanan kekristenan kami bahwa itu adalah tercatatnya firman Tuhan itu ya. Pak, pertanyaan saya simpel Pak, itu ya, benar atau salah Pak? Itu sudah bilang tadi iya dan amin, berarti tidak ada yang salah. Oke, ya benar ya Pak ya. Ya saya terus. Nah, berarti firman itu adalah Allah, setuju ya Pak? Sudah itu dikatakan, kenapa lagi mau dipertanyakan? Ya, saya hanya mengkonfirmasi. Ini kan diskusi, ya, diskusi benar, kan butuh konfirmasi kan gitu. Ya, sudah itu dituliskan, berarti itulah kenyataan faktanya. Baik, terus. Sekarang saya mau tanya ke Bapak, apa pengertian dari adalah Pak? Kan di situ tertulis firman itu adalah Allah. Nah, definisi dari adalah itu apa Pak? Baik, saya akan baca dulu di sini supaya mudah. Siap, bagus. Nah, Pak Pendeta ini bagus nih. Baca di KBBI Pak, adalah, diketik adalah gitu Pak. KBBI. 1 identik, 2 sama dengan. Ya, ini masalahnya HP-nya cuma 1 ini. Iya, ya. Saya bacakan ya Pak ya. Saya bacakan dari otak saya ya. KBBI itu bahasa Kamus Besar Indonesia ya. Ya, arti adalah itu adalah identik atau sama dengan. Nah, kan gitu. Ya. Nah, kalau sama dengan itu artinya berbeda atau tidak berbeda, Pak? Kalau sama dengan itu adalah menunjukkan suatu kesamaan, kesatuan, kebersamaan. Ah, oke. Baik, berarti tidak berbeda ya, Pak? Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya, Pak, kalau firman sama dengan Allah, apakah Allah sama dengan firman, Pak?
Sudah itu dikatakan. Jadi kebersamaan, kesatuan, keesaan berarti Ya, dia adalah sama. coba dipahami dulu pertanyaan saya, Pak. Dipahami Iya, dulu. Kalau firman itu adalah Allah, artinya firman itu sama dengan Allah. Kalau firman sama dengan Allah, apakah ini pertanyaan? Apakah Allah sama dengan firman? Dia sama, bagi saya itu sama. Oke, kita fix teman-teman, kita fix mendapatkan 2 jawaban. Saya tidak akan menyalahkan Pak Pendeta karena di sini tugas kita kan hanya diskusi ya, Pak ya. Ya, enggak apa-apa. Oke, firman sama dengan Allah, Allah sama dengan firman. Betul ya, Pak? Ya. Oke, sekarang saya mau tanya, Pak. Sekarang saya tanya, apakah Allah berfirman, Pak? Ya. Nah, tadi firman pengertiannya sama dengan Allah ya, Pak ya? Ibes nggak sabar, Ibes sabar, Bes. Ya, Pak ya. Firman kan pengertiannya sama dengan Allah tadi. Ya, terus Nah, berarti nanti apakah saya akan Allah berallah? jawab apa yang Ya, istilahnya. apakah Allah berallah, Pak? Ya. Apakah Allah berallah? Halo? Iya, apakah Allah berallah? Sinyalnya Saya satu tanya, dia, Bang apakah Adi. Allah berallah? Harus sabar, sinyalnya 1. Maksud Bang Ardiansa ini apa sih? Kalau disebut tentang Tunggu. Sabar. Kristen yang lain sabar ya. Saya kan tanya, apakah Allah berfirman? Firman tadi jawab iya. Nah, firman ini pengertiannya apa? Kan firman ini tadi sama dengan Allah, kan gitu? Iya, di itu kan selanjutnya firman dikatakan itu. dan Ya, firman sekarang itu saya adalah tanya. Allah. Tunggu dulu, gantian ngomongnya, jangan Dan dipotong-potong. firman itu adalah Kan gitu. Allah. Nah, biar Pak Pendeta dulu yang lain. Iya. Saya lanjutkan dulu. Kalau memang firman sama dengan Allah, berarti ketika Allah berfirman, berarti apakah Allah beralah? itu, kalau logikanya seperti itu tidak akan nyambung. Berarti salah, Karena Pak. tidak ada ayat karena di begini. Dalam Yohanes 10 ayat 30 Yesus berkata, "Aku dan Bapa itu satu." Jadi tidak ada Tuhan yang lain lagi. Saya nggak tanya itu, Pak. Saya tanya, apakah Allah beralah? Tadi kan kita sepakat, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Tunggu dulu, Pak, jangan dipotong, Pak. Kan kita sepakat, firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Sepakat ya? Terus Sepakat. Ketika saya tanya, apakah Allah berfirman? Bapak bilang iya. Kan gitu. Terus Nah, berarti kalau firman itu tadi apakah sama dengan Allah? Berarti apakah Allah beralah? ya, kalau kita lihat esensinya, Loh, dengar dulu. Dan ya harus iya dong. Karena kan sama, firman sama Allah kan sama, Pak. Dengar dulu. Ini apa yang kamu katakan Begini, Coba, Pak, coba. aku jelaskan. memutarbalikkan. Jadi jangan begini, Bang. Saya sejauh ini tidak memasukkan pemahaman saya kepada jawaban Bapak, enggak. Tetapi saya sejauh ini adalah, tunggu dulu, Pak. Biar dengar dulu ya, biar paham gitu loh. Sejauh ini saya mengikuti pemikiran Bapak. Ada nggak yang dari tadi pola pikir Bapak yang saya tolak? Ada nggak? Ya, terus nggak ada. Nggak, saya tanya, ada nggak pola pikir Bapak yang saya tolak? Yang jelasnya belum ada. Nggak ada. Ada nggak saya nyalahkan Bapak tadi? Ya, nggak ada juga. Nggak Ya, terus ada. lanjut. Nah, artinya saya menyetujui kan tadi kan dalam diskusi ini kan gitu. Nah, terus. Nah, oke. Tadi saya tanya, apakah Allah sama dengan firman? Iya. Apakah firman sama dengan Allah? Iya. Saya tanya, apakah Allah berfirman? Iya. Nah, apakah Allah beralah? Oh, tidak. Loh, katanya firman Allah. Karena Allah begini. berfirman. Dengerin ya, Pak. Apakah Allah berfirman? Firman kan Allah. Nah, saya tanya, apakah Allah beralah? Baik, saya akan jawab. Salah Jawab. Baik. Allah berfirman. Dengar dulu ya. Allah berfirman. Perkataan itu adalah di dalam Allah. Di dalam Allah, bukan di luar Allah. Bentar, yang di bawah Kalau jangan kejang-kejang, sabar. Kalau Sabar, perkataan itu berpisah secara keilahiannya daripada pribadinya Allah, bisa saja dikatakan Allah itu punya Allah lagi. Tapi kan dari pribadi Allah, firman Tuhan Allah keluar,
dan itu tetap bersama dengan Allah. Jadi Saya tidak memisahkan, Pak. Saya nggak bahas pemisahan Allah dan firman. Saya nggak sedang memisahkan, enggak. Tapi saya bertanya, apakah Allah berfirman? Iya. Apakah firman itu Allah? Iya. Berarti apakah Allah beralah? Kalau disebut tentang Allah beralah itu tidak seperti itu logikanya. Loh, kok tidak? Tadi yang sepakat firman sama dengan Allah siapa, Pak? Baik, kenapa? Enggak, yang sepakat, tunggu saya konfirmasi dulu ya. Yang sepakat firman adalah Allah dan Allah adalah firman itu siapa yang sepakat tadi, Pak? Saya sepakat, karena itu Oke, betul. Bapak sepakat. Saya tulis nih ya. Apa Allah sama dengan firman? Firman sama dengan Allah. Saya tulis nih, dengerin. Apakah Allah berfirman? Bapak jawab iya. Kan gitu. Nah, apakah Allah beralah? Nah, ini firman kan Allah. Firman kan Allah. Betul kan? Iya. Nah, apakah Allah beralah? Coba, Pak. Kalau disebut tentang demikian, Allah beralah, berarti ada lagi Tuhan yang lain kamu maksudkan. Saya belum ke situ, Pak. Saya belum ke situ. Jadi saya hanya bertanya, apakah Allah berfirman? Apakah Allah berfirman? Kan Bapak jawab iya. Firman kan Allah. Nah, saya ganti nih firman ini. Apakah Allah beralah? Ya, nggak bisa kamu buat seperti itu. Saya bertanya, Pak. Saya nggak membuat. Saya bertanya. Ya. Saya justru begini. Apa yang kamu jelaskan kalau bilang Allah itu ada lagi Allah di atasnya, saya memang tidak akan katakan iya. Loh, tadi yang sepakat firman sama dengan Allah siapa, Pak? Iya, betul. Karena itu betul. Demikian firman Tuhan demikian. Tapi tidak ada di dalam penjelasan firman Tuhan Allah itu ada lagi Allahnya. Tidak ada. Kalau ada ayatnya tunjukkan dulu baru saya nggak sedang membahas ayat, Pak. Saya sedang mengkonsep gini ya, Pak. Saya sedang mematerialisasikan pola pikir Bapak tunggu dulu ya. Saya sedang mematerialisasikan pemahaman Bapak kepada sebuah uji nalar. Itu yang saya lakukan. Jadi pemahaman Bapak itu ditumpahkan kepada saya, oleh saya buatkan uji nalar. Paham, Pak, maksud saya? Paham nggak? Paham. Oke. Nah, sekarang gini. Ini saya hanya menguji pemahaman Bapak gitu loh. Saya nggak memasukkan pemahaman saya ke sini. Buktinya saya tidak menyalahkan Bapak, betul? Terus kan? Nah, ketika Bapak bilang firman itu sama dengan Allah dan Allah itu sama dengan firman, berarti ketika saya bertanya apakah Allah berfirman, Bapak jawab iya karena Allah dan firman sama, kan gitu. Sekarang saya tanya, apakah Allah beralah? Harusnya Bapak jawab iya, karena apa? Karena Allah dan Allah sama juga. Betul kan? Logika sederhana ini, Pak. Ini logika sederhana loh, Pak. Coba dipikir. Ya, coba dipikir tadi. Ya, memang kalau secara rumusan logikanya itu masuk akal seperti betul sekali. Nah, oke, stop dulu, Pak. Stop, kita lanjut ya, Pak. Oke, masuk akal. Saya seneng Pak Pendeta ini jujur saya seneng. Saya nggak akan menyalahkan. Tenang aja teman-teman ya. Saya nggak akan menyalahkan. Oke, kita setuju bahwasanya Allah berfirman. Ya, apakah Allah beralah? Ya. Sekarang saya lanjut, Pak, pertanyaan selanjutnya. Tinggal beberapa pertanyaan lagi, lalu akan diganti guru saya dari guru Ar-Rasyid ini ya. Beliau guru ngaji saya dari kelas 2 SD sampai 2 SMA gitu. Oke. Jadi saya akan lanjut dulu, Pak Pastor. Jadi ketika Allah beralah, apakah firman berfirman? Saya akan jawab dengan Alkitab ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Saya tanya kepada Bapak, apakah firman berfirman? Ya, dengar dulu. Saya akan jawab dengan Alkitab. Saya tidak mau jawab dengan logika saya. Loh, berarti nggak logika. Berarti nggak logika, Pak. Jadi jawaban Bapak dari tadi nggak logis berarti ke saya. Yang sebagian tadi itu sudah logis, tapi yang ketika kamu bertanya seperti ini, saya harus jawab menggunakan firman, dari firman kepada firman. Enggak. Maksud saya gini, yang Bapak serahkan kepada saya tadi, yang Bapak jawab kepada saya tadi berarti nggak logis. Ya, tidak katakan seperti itu. Cuma setelah kamu mengatakan begini, apakah
Ya coba ulang sekali lagi supaya mudah dimengerti. Oke, dengerin ya Pak. Tadi kita sepakat. Bagian terakhir saja. Baik Pak. Satu kali aja ya saya ulangi. Saya sudah capek soalnya ngulangi ini terus-terusan ya kan. Ya, nggak apa-apa. Saya satu kali aja, jangan ulangi Pak. Oke. Begini bang. Allah sama dengerin Pak. Sebentar bang. Sebentar. Jadi begini bang. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu saya nggak tanya Bapak Pak. Saya nggak tanya Bapak. Diem dulu Pak Seven. Saya sama Pak Pendeta dulu ya. Saya nggak tanya Bapak. Ini asumsi. Saya tanya asumsi pengalihan saya itu rancu bang. Membuat orang bingung. Loh, salah, kok membuat orang bingung? Tadi yang berpendapat tunggu, yang jadi berpendapat Firman dan Roh Kudus itu adalah Allah. Dengerin dulu Pak, dengerin dulu Pak, dengerin dulu ya. Dengerin, saya nggak bahas hakikat Bapak. Allah. Saya belum masuk ke hakikat, saya belum masuk ke pribadi, saya nggak bahas Yesus, belum ke situ. Itu membingungkan bang. Saya nggak berasumsi Pak, saya bertanya. Makanya dengerin dulu, di-mute dulu Pak Seven. Itu salah bang. Pak Seven ya udah salah ya Pak Seven diam. Ya udah salah ya Pak Seven diam ya. Oke di-mute ya. Oke. Di-mute dulu Pak. Nah pinter gitu dong. Jadi orang tuh gitu. Jadi harus ada pinter meskipun dikit nggak apa-apa Pak. Oke saya lanjut ya Pak Pastor ya. Saya ulangi lagi ya. Tadi kita sepakat Pak Pastor bahwasanya Allah sama dengan Firman. Kita juga sepakat Firman sama dengan Allah. Artinya tidak berbeda. Baik itu Firman maupun Allah, keduanya ini sama. Nggak ada bedanya karena sama, kan gitu. Sepakat Pak? Deal? Oke kan gitu. Sekarang saya tanya kepada Bapak, apakah Allah berfirman? Bapak jawab iya, kan gitu. Nah firman kan Allah, berfirman. Nah ini loh, berfirman. Nah firman kan Allah, kan sama Allah firman ini. Saya ganti sekarang, apakah Allah beralah? Gak bisa diterima Pak Ardi, soalnya nggak enak didengar. Bang Ardi, orang tua. Coba Pak Pastor, coba injili saya Pak. Coba. Ya baik. Coba apakah Allah beralah? Jawab dulu Pak. Nah, begini, saya harus jawab dengan esensi yang jelas ya supaya jangan terlalu jauh. Enggak, pertanyaan saya logis nggak Pak? Menurut Bapak? Kalau saya pikir itu secara kalau perkataan tidak logis karena kamu penggunaan gaya bahasanya itu tidak tepat kan orang Indonesia. Oh nggak logis, oke. Yang membuat yang menyamakan Firman sama Allah tadi siapa Pak? Itu yang saya sudah katakan kesatuan, keesaan. Saya bertanya Pak, yang menyamakan Firman dengan Allah tadi Ardiansa atau Pak Pastor? Itu Alkitab yang menyatakan sama. Yang mengimani Alkitab itu, yang mengimani Alkitab itu Pak Pastor atau Ardiansa? Iya, justru memang kita. Nah, gitu berarti narasi Firman sama dengan Allah dan Allah sama dengan Firman itu berasal dari Pak Pastor, betul? Sudah dibaca ayatnya tadi dalam Yohanes 1:1 kami menurut Firman. Iya betul. Berarti kan benar. Berarti kan saya nggak merubah narasi dari Bapak, betul kan? Ya kamu cuma bertanya tadi atas pengakuan dan saya akui sesuai menurut Firman, bukan luar Firman. Dan sekarang kamu bertanya mengenai apakah Allah itu beralah lagi? Kalau kamu cakap beralah lagi berarti sepertinya Tuhan kami itu ada 3. Nah Allah Firman bukan Pak? Allah Firman bukan? Sebab dia adalah Allah Firman bukan Pak? Sebab itu dikatakan Pak Allah Firman bukan. Firman Allah bersama-sama dengan Allah. Iya, ya, Allah Firman bukan. Firman Allah. Iya Pak, Allah Firman bukan. Firman Allah. Nah betul, Firman, Allah itu Firman. Makanya saya tanya apakah Allah berfirman? Iya, Bapak jawab iya. Ketika Firman saya ganti Allah, Bapak nggak terima. Yang salah saya atau Bapak? Anda Pak Ardi, soalnya nggak enak didengar. Allah udah cukup. Saya mau hibahkan waktu saya kepada teman-teman saya Muslim ya Pak Pendeta. Saya mohon maaf ya Pak jika perkataan saya benar semuanya ya Pak ya. Mohon maaf ya.
Oke. Boleh. Boleh Oke, saya oke. belajar. Oke, lanjut dulu Bang Rashid atau Kang Dito, saya hibahkan waktu saya kepada mereka berdua dan silakan dilanjut teman-teman. Mohon maaf teman-teman yang ada di bawah jika ada salah-salah kata. Dimaafkan dan jangan lupa di-follow. Akun saya ini nomor 2, followersnya kurang teman-teman. Minta tolong di-follow ya biar saya bisa live. Berapa? Iya, oleh siapa? Akun saya yang pertama dipending. Nah, gitulah, dipending beberapa hari gitu aja. Minta Kenapa tolong yang ya pertama, teman-teman. Bang Oke. Andi? Hah? Yang pertama kenapa? Istirahat, capek istirahat. Oh. Oke. Oke, Sekalian lanjut, iklan silakan. dulu, iklan. Silakan Iklan teman-teman. dulu. Ya, silakan Ini teman-teman. yang 600 orang yang belum daftar API yang Islam daftar ya. Jadi bukan hanya apologet yang masuk di situ ya. Jangan salah ya. Oke, lanjut. Yuk, Siapa nih? teman-teman Ibes lanjut, dulu, silakan. Ibes dulu. Ibes aku siapa? Siapa? Guru Kang Rashid atau Kang Dito siapa? Ya, Ibes. Saya boleh juga. Bagi Boleh. olahraga. Iya, silakan Biar sakit. dipilih, Pak. Siapa? Cuma mau nambah Oh, sedikit. Kang Rashid. Ya, Tambahan Edwin. Ya, selamat Pak Edwin. Oke, tadi kan disinggung pada mulanya ada firman, firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah. Apakah Allah beralah? Pastinya tidak. Karena firman itu ialah pikiran-pikiran Allah. Ah, berarti firman nggak sama dengan Allah. Katanya Oh, sorry kepancing. sorry kepancing. Lanjut guys. Sorry. Berarti firman itu bukan Allah ya, Pak ya? Dengar dulu, tunggu. Iya, Pak. Jadi intisari artinya kita garis luruskan di sini ya. Ya. Ketika dia di dalam Yohanes itu dikata Malah ngopi. Sinyal. Malah. Ada Bang Ardian sama Bapak. Mari kita dengarkan Allah. Mari kita dengarkan Allah beralah, dia nggak mau. Lanjut Pak Edwin. tapi sebenarnya di sini ini menjelaskan kepada kami orang-orang Kristen bahwa firman itu adalah pikiran Allah sendiri. Masya Allah. Di dunia. Nah, kalau dulu Allah itu berbicara langsung kepada di zaman patriark itu kepada bapak-bapak Adam, Nuh, Abraham. Oke. Jaringannya nggak kuat. Pada saat itu eksistensinya Yesus itu ketika dia datang, dialah yang menjadi firman. Itu saja sih jawabannya. Tidak ada bilang apakah Allah berfirman kepada Allah. Jadi yang menjadi Yesus itu buah pikiran Allah, yaitu hasil pikiran Allah. Itu. Berarti bukan Allah yang menjadi Yesus, betul? Karena di dalam Allah itu ialah justru itu saya katakan tadi dari awal sebenarnya Tritunggal itu secara spesifik tidak dicatat di dalam Alkitab. Biar saudara mau cari di mana. Tetapi jadi, jika kita melihat 20 menit berlalu, 20 menit berlalu, Bapak bereksegesis di dalam pikiran Bapak hanya untuk membalas atau menjawab pertanyaan Bapak Ardi tadi. Bukan mau jawab, ini cuma menambahkan kan? Iya, dengan dalam seni berpikir Anda mencoba untuk menghilangkan atau mematahkan pertanyaan Pak Ardi yang gak enak sekali didengar, yaitu Allah beralah gitu Pak. Nah itu karena kan itu karena gak enak didengar ya Pak ya. Karena begini sih, nggak mungkin kalau. Tapi begitu Bapak, begini Pak, dengarkan Pak. Begitu Bapak berusaha untuk mengeluarkan bahwasanya firman itu bukanlah Allah, dan Bapak tanpa sadar, Bapak barusan sudah memisahkan antara Allah dan buah pikiran Allah. Ketika buah pikiran Allah sudah keluar dalam diri Allah, apakah itu masih Allah? Iya, dia tetap Allah, 100% Gimana Allah. Pak? Ketika Bapak membuat suatu ide, ketika Bapak menerapkan ide Bapak di suatu kenyataan, yaitu umpamanya Bapak membuat lukisan, apakah lukisan itu adalah Bapak sendiri? Ya kan karya daripada orangnya. Itu kan lukisan. Pak PS tadi sudah nyerah. Kecuali kita mau mengatakan seperti ini. Ketika saya memiliki HP untuk Bapak, atau saya bilang Bapak harusnya jangan ke sana. Nah, bagaimana Bapak mau menerapkan itu perkataan jangan ke sana? Apakah Bapak harus menemui saya secara langsung untuk jangan ke sana, atau lihat HP saja, SMS saya, baru Bapak bilang, oh ya benar kan jangan ke sana? Sama enggak seperti itu?
Dan Allah menunjukkan bahwa ketika ia dari zaman dahulu itu berbicara langsung kepada patriark-patriark, bapak-bapak leluhur, orang-orang terdahulu. Nah, di zaman akhir ini, disampaikan keselamatan. Justru itu kenapa orang Yahudi banyak menentang dia. Udah. Berarti firman itu bukan Allah. Ya,